Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Hadratal Mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan Persatuan Wanita Patra RU 4 Cilacap, yang wabil khusus Ibu Ezi yang berkenan memberi sambutan dan membersamai kita pada hari ini, seluruh pengurus dan ibu-ibu sekalian, anggota Majelis Taklim Persatuan Wanita Patra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan meskipun hanya secara daring, secara online, tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dihimpun pada hari ini di sebaik-baik hari dalam sebaik-baik bulan. Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah wa Sayyidul Syuhur Syahrul Ramadan. Kita berada di hari Jumat dan kita berada di bulan Ramadan, yang kesemuanya adalah hari-hari yang utama, hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maghfirah-Nya dan pintu rahmat-Nya untuk kita semua. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, "As-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair." As-salawatul khamsu, salat yang 5. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Mukaffaratun, menjadi penghapus, penebus dosa-dosa, bainahunna, di antaranya. Majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau kita menjaga diri kita dari dosa-dosa besar, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka secara otomatis salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus, membersihkan semua dosa-dosa kita. Masya Allah, inilah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, bahwa salat yang 5, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menjadi penghapus dosa-dosa di antaranya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa besar bagaimana? Tentu memerlukan taubat dan istighfar secara khusus. Mudah-mudahan Allah menerima sebagai taubat nasuha, sehingga dosa besar ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang as-salawatul khamsu diumpamakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, bagaimana pendapat kalian, kata Nabi SAW, bila salah seorang di antara kalian memiliki rumah di tepian sungai, kemudian setiap hari dia turun 5 kali ke sungai itu untuk mandi, untuk membersihkan dirinya. Kira-kira apakah masih tersisa kotoran di badannya? Jadi orang punya rumah dekat sungai yang mengalir jernih dan deras, dan setiap hari dia mandi 5 kali di sungai tersebut. Kata Nabi SAW,
maka apakah masih akan tersisa kotoran di badannya? Para sahabat ketika itu menjawab, tentu tidak ya Rasulullah, dia pasti akan bersih sekali. Kata Nabi SAW, maka itulah perumpamaan bagi orang yang melaksanakan salat 5 waktu. Dia seperti seorang yang memiliki rumah di tepi sungai, kemudian dia turun untuk mandi 5 kali sehari semalam, maka menjadi bersih semua dosa-dosanya. Maka menjadi bersih semua kotoran-kotorannya. Maka menjadi bersih semua noda-nodanya. Nah, kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tentu jawabannya tidak tersisa kotoran sedikit pun di badannya kalau dia mandi 5 kali sehari. Nah, kalau kita, maka tentu harus diperiksa dulu bagaimana mandinya. Karena tergantung juga kalau mandinya tidak serius, kalau mandinya main-main, kalau mandinya cuma mandi bebek ya istilahnya, tentu ini tidak akan bisa membersihkan noda-noda kotoran-kotoran dengan sempurna. Jadi kalau kita ingin agar sholat ke sholat itu menghapus dosa-dosa kita, tentu kita harus serius di dalam sholat kita. Apa minimalnya serius yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu seperti yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ya, barang siapa sholat dan dia tidak membisikkan ke dalam jiwanya sesuatu. Nah, membisikkan ke dalam jiwanya itu artinya hatinya ngomong sendiri, ya. Dan dia tidak membisikkan ke dalam jiwanya suatu perkataan, maka aku jamin baginya surga. Rasulullah menjaminkan surga bagi orang yang sholat, lalu di dalam sholatnya dia tidak membisikkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Tidak ngobrol sendiri di dalam hatinya. Karena kadang-kadang kita sholat tapi kita ngobrol di dalam hati kita. Ini karena apa ya, imamnya bacaannya panjang amat gitu. Ini tadi kayaknya aduh naruh kunci lemari di mana ya gitu. Nah, dan lain sebagainya. Ini kan membisikkan sesuatu di dalam diri kita. Nah, kata Nabi SAW, sholat yang serius itu salah satu tandanya ini. Dia tidak membisikkan sesuatu ke dalam dirinya, ke dalam jiwanya, ya. Bahkan kalau itu dilakukan, maka Nabi SAW menjamin baginya akan mendapatkan surga. Jadi ini sholat yang kemudian bisa membersihkan, sholat yang serius, sholat yang menghapus dosa-dosa, sholat yang menghapus noda-noda yang ada di antaranya, semuanya. Yaitu dengan serius di dalam sholat, ya. Minimal masih ingat bahwa kita ini sedang sholat, jangan sampai blank, jangan sampai kehilangan fokus, lupa bahwa kita sedang sholat gara-gara tadi di dalam dirinya dia membisikkan berbagai macam hal, ya, ngomong dengan dirinya sendiri. Ini yang kita hindari. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang ada di antaranya kesemuanya. Artinya, ya, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, hatta ketika seseorang tidak sempat beristighfar, tidak sempat bertaubat, tidak sempat memohon kepada Allah ampunan atas dosa yang dilakukan di antara dua salat ini, maknanya tentu adalah dosa-dosa kecil. Dengan salat yang serius tadi, maka otomatis dia terhapus, otomatis dia bersih. Jadi ini yang kemudian menjadi keterangan as-salawatul khams atau salat yang 5 menjadi penghapus dosa bagi yang ada di antaranya. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan satu Jumat menuju ke Jumat yang lain itu juga menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya. Maka apa yang harus dilakukan pada hari Jumat tersebut sehingga menjadi penghapus dosa? Ya, dia melaksanakan, ya, keutamaan-keutamaannya hari Jumat. Yang fardu dia jaga, terutama sholat-sholatnya jangan ada yang lepas, ya, di hari Jumat apalagi. Kemudian, ya, di hari Jumat itu ada keutamaan untuk bersolawat, keutamaan untuk membaca suratul kahfi dan membaca Al-Quran secara umum. Di hari Jumat itu sholat Jumat dan khutbahnya, ya,
Tentu sebenarnya mendapatkan wasiat takwa itu bukan cuma haknya laki-laki, tapi juga haknya para ibu, para perempuan. Jadi kalau yang hadir Jumatan itu hanya bapak-bapak untuk mendapatkan wasiat ketakwaan dari khatib, sebenarnya dia punya tanggung jawab untuk nanti pulang ke rumah menyampaikan isi khutbah Jumat itu kepada keluarganya. Nah, kalau bapak-bapak kadang-kadang nggak sempat, nggak ingat, ibu-ibu yang silahkan mengingatkan. Ibu-ibu berhak mendapatkan wasiat ketakwaan, gitu ya. Tanya kepada bapak, Pak, tadi isi khutbah Jumatnya tentang apa? Tolong disampaikan ke ibu, kepada yang di rumah, karena ya yang di rumah ini berhak untuk mendapatkan wasiat takwa. Kalau tidak dari khatib, ya dari kepala keluarga, dari bapak, dari sebagai penanggung jawab keluarganya. Nanti bapak tetap harus ya menjawab, mengusahakan menjawab sebisanya. Ya Bu, tadi khutbah Jumatnya dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Terus apalagi Pak? Ya nggak tahu, kok bisa nggak tahu? Habis itu Bapak sudah terlelap. Gitu. Tapi paling tidak ada yang disampaikan. Ya, bahwa ada wasiat takwa yang menjadi hak dari semua orang, bukan cuma yang laki-laki yang pergi sholat Jumat. Ibu-ibu juga berhak mendapatkan nasihat tentang ketakwaan. Ini yang kita lakukan di hari Jumat. Kemudian di hari Jumat ada waktu mustajabah ya, ibu-ibu. Pada kapan waktu mustajabah hari Jumat? Ada banyak. Waktu mustajabah hari Jumat, sepertiga malam terakhir di malam Jumatnya juga sudah mustajabah lebih-lebih. Kemudian juga pada saat ya di antara dua khutbah, ya, kemudian semua waktu ba'da salatnya. Kemudian lebih khusus lagi yang disebutkan Rasulullah SAW, waktu mustajabahnya adalah waktu ya sesudah asar sebelum maghrib, ya. Ini waktu sesudah asar sebelum maghrib. Tepatnya kapan tidak diketahui, tapi perbanyaklah doa di waktu-waktu tersebut supaya kita mendapatkan istijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jumat ke Jumat ini menjadi mukaffarat atau menjadi penghapus dosa-dosa di antaranya. Keterangannya sama tadi, meskipun nggak sempat istighfar secara khusus, aduh aku tadi dosa ini, lalu tidak definitif menyebut istighfar tentang hal tersebut, asalkan kemudian kita penuhi kewajiban-kewajiban kita di hari Jumat, maka antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa kita. Demikian pula yang ketiga, yaitu dari Ramadan ke Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan, maka dia juga menjadi penghapus dosa dalam setahun di antaranya. Syaratnya bagaimana? Tentu dengan melaksanakan apa yang diwajibkan Allah di dalamnya. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janji Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa melaksanakan siam, puasa yang fardu, puasa yang wajib di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, hanya mengharap balasan dari Allah dan senantiasa bermuhasabah diri, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambih, akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Ya, ini adalah hal yang menyebabkan ampunan Allah turun kepada kita di antara kedua Ramadan. Jadi semua dosa kita dari Ramadan sebelumnya sampai Ramadan ini diampuni oleh Allah dengan kita melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Demikian pula untuk menyempurnakannya, hadis yang lain, kalau tadi riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan para ashabus sunan, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa melakukan qiyamul lail
di bulan Ramadan, melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bermuhasabah diri, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni semua dosanya yang telah lalu, dibersihkan semua dosanya yang telah lewat. Ini yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kesempatan untuk membersihkan seluruh dosa-dosa kita yang sangat luar biasa, terbuka, yang lebar, yang luas, betul-betul dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita mengetahui ya, setiap bagian dari Ramadan itu akan menjadi pembersih bagi dosa-dosa kita, sehingga malaikat Jibril alaihi salam itu sangat gemas kepada orang-orang yang dilalui oleh bulan Ramadan lalu dia belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking gemasnya beliau sampai berdoa yang minta diaminkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia dilalui oleh bulan Ramadan lewat darinya kemudian sampai tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah diampuni selama-lamanya. Ya, ini doanya Jibril karena saking gemesnya kepada orang yang melewatkan kesempatan Ramadan untuk bisa diampuni oleh Allah. Maknanya ya seperti yang disampaikan Jibril ini adalah kalau di bulan Ramadan yang pintu ampunan, pintu maghfirah luar biasa dibuka oleh Allah seluas-luasnya, kok dia sampai belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok dia belum dapat di maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebangetan. Dan itu akan menyulitkan dia untuk mendapatkan ampunan di waktu yang lain. Wong di bulan Ramadan yang dibukakan lebar-lebar, yang dibentangkan seluas-luasnya saja dia kesulitan mendapatkan ampunan, dia tidak berhasil mendapatkan ampunan, bagaimana dia bisa berharap di bulan-bulan yang lain? Padahal tentu bulan Ramadan jadi jauh lebih besar, lebih banyak, lebih luas kesempatannya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan keseluruhan bagiannya menjadi pintu-pintu ampunan bagi kita semua. Nah, maka bagaimana kita meraih maghfirah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun adim, syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata barakah, ya, mubarak, penuh dengan keberkahan, artinya ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambah kebaikan di setiap keadaan. Bertambah kebaikan di setiap hal, bertambah kebaikan di seluruh bagiannya, itu ya. Itu di bulan Ramadan. Maka ya terbuka pintu-pintu ampunan tadi, ya, apa yang bisa kita raih menjadi pintu-pintu ampunan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah salat fardu kita. Tadi sudah kita sebutkan as-salawatul khams mukaffarat. Ya, salat yang 5 waktu itu menjadi penebus, penghapus dosa-dosa. Maka apatah lagi di bulan Ramadan, lebih-lebih di mana semua ibadah fardu oleh Allah Subhanahu wa taala dilipatkan sampai 70 kali atau bahkan dilipatkan sampai hanya Allah yang tahu. Jadi kalau kita melaksanakan salat fardu di bulan Ramadan, maka bernilai dengan 70 kali ibadah salat fardu di bulan-bulan yang lain, sehingga kita ya, mendapatkan ampunan yang berlipat dibandingkan juga di bulan-bulan yang lain, ya. Jadi kita seriuskan jaga salat kita di bulan Ramadan. Hafidhu 'alas salawati wa salatil wusta. Kata Allah, jaga seluruh salat kalian dan juga jaga salat yang tengah, ya. Salat yang tengah ini salah satu tafsirnya adalah salatul asr, yang kadang-kadang dianggap remeh, dianggap ringan, dianggap sepele sehingga kemudian dia dilaksanakan tidak seserius salat-salat yang lain. Tapi kalau dalam bulan Ramadan kadang-kadang yang menjadi diremehkan, menjadi dikecilkan itu karena pengaruh
kondisi berbuka puasa dan lain sebagainya itu sholat maghrib, kadang-kadang juga sholat isya. Kalau sudah acara buka puasa bersama ya, itu jadi sholatnya ketinggalan, sholatnya tertunda ya, sholat isyanya nggak dapat, tarawih bersama imam juga nggak dapat gitu ya. Ini yang kemudian kita harus jaga betul-betul. Jadi hadirin hadirat ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara kita untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Pertama adalah dengan menjaga sholat-sholat fardu kita semuanya. Sholat fardu ini adalah ibadah utama yang tidak boleh lepas. Karena fardu di bulan Ramadan dilipatkan oleh Allah 70 kali atau bahkan lebih dari itu. Kalau ibadah-ibadah sunnah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis sebagai ibadah wajib. Maka yang kedua setelah salat fardu juga salat-salat sunnah kita. Ini pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salat sunnah ya, itu selama bulan Ramadan tadi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu salat fardu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita juga untuk menjaga salat-salat sunnah kita. Apa yang bisa kita jaga? Salah satu salat yang paling utama setelah salat fardu itu salat rawatib, salat yang menjadi pengiring salat-salat fardu kita. Karena rawatib itu ada yang qabliyah maupun ba'diyah, dan ada rawatib itu yang muakkadah atau sunnahnya dikokohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tinggal kita untuk mengikutinya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan demikian kalau kita sudah menunaikan sholat fardu, jaga juga sholat sunnah. Terutama adalah sholat rawatib. Ya, menurut sebagian ulama, ya sholat rawatib ini bahkan lebih utama daripada sholat-sholat sunnah yang lain, ya, karena dia mengiringi yang fardu. Sesuatu yang menjadi pengiring dari yang paling penting itu pasti lebih penting daripada yang tidak dijadikan sebagai pengiring bagi yang paling penting, gitu ya. Fardu itu yang paling penting, yang mengiringinya itu pasti juga hal yang penting, gitu ya. Jadi sholat rawatib ini suatu yang berharga. Maka jangan kehilangan sholat rawatib, misalnya sholat rawatib ba'diyah isya, daripada ya, sholat rawatib langsung nunggu imam berdiri untuk sholat tarawih gitu ya, lalu kita langsung gabung dengan sholat tarawih. Kita kehilangan keutamaan rawatib ba'diyah isya, yang ya, rawatib ba'diyah isya ini keutamaannya lebih tinggi bahkan daripada sholat tarawih, daripada sholat tarawih itu sendiri. Karena apa? Karena dia adalah pengiring bagi yang paling penting. Kalau pengiring bagi yang paling penting, pasti dia juga penting, lebih penting daripada yang tidak jadi pengiring, gitu ya. Kemudian ya karena bulan Ramadan, salah satu syiar utamanya adalah salat tarawih, salat qiyamul lail. Jadi saya jelaskan, qiyamul lail adalah nama umum untuk semua salat yang dilaksanakan sebagai sunnah pada malam hari. Itu disebut sebagai qiyamul lail. Artinya menghidupkan malam dengan berdiri untuk salat sunnah, gitu ya. Itu disebut qiyamul lail. Ya, jadi qiyamul lail itu ada banyak jenisnya. Ada tarawih juga qiyamul lail, witirnya juga qiyamul lail, tahajud juga qiyamul lail. Mungkin kalau melaksanakan salat tasbihat ataupun salat hajat ya, ataupun salat taubat di malam hari, maka juga disebut sebagai qiyamul lail. Semua salat sunnah yang dilakukan di malam hari untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai qiyamul lail. Kemudian ada yang disebut sebagai tahajud. Makna salat tahajud menurut sebagian ulama adalah salat yang dilakukan di malam hari dengan cara telah terlebih dahulu tidur lalu bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam ya, wahai Muhammad SAW, fatahajjat bihi, maka bangunlah untuk bersalat tahajud, nafilatan lak, sebagai sebuah hal yang sunnah bagimu, asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka boleh jadi Rabbmu akan meninggikan derajatmu ke tempat yang terpuji dengan disebabkan melaksanakan sholat tahajud tersebut. Jadi
Ya, pengertian tahajud dibandingkan qiyamul lail yang secara umum adalah dia dilaksanakan setelah tidur terlebih dahulu. Bisa di sepertiga malam karena memburu waktu utama ya, di mana Allah turun ke langit dunia dan berfirman kepada para hambanya, manakah di antara hambaku yang mohon ampun akan aku ampuni, manakah di antara hambaku yang meminta rahmatku akan aku rahmati, dan manakah di antara hambaku yang memohon karuniaku, maka pasti akan aku beri kepadanya. Itu ya, salat tahajud. Kemudian ada yang disebut sebagai salatut tarawih. Salatut tarawih pada asalnya adalah salat qiyamul lail yang dilaksanakan di bulan Ramadan sebagai syiar dan utama dilakukan secara berjamaah. Ini disebut sebagai salatut tarawih. Asal muasalnya sebenarnya dahulu Nabi SAW itu pada bulan Ramadan ya, biasanya di hari-hari yang lain beliau melaksanakan qiyamul lail itu di rumah ya, tidak di masjid. Jadi Nabi SAW hanya melaksanakan di masjid itu salat-salat yang fardu. Tapi pada suatu bulan Ramadan beliau SAW melaksanakan salat qiyamul lailnya itu di masjid setelah salat Isya. Beliau salat, maka kemudian ada para sahabat yang akhirnya bermakmum di belakang beliau. Karena menyadari di belakang beliau ini ada banyak orang, maka beliau pun memperringkas salatnya. Tidak terlalu panjang berdiri dan bacaan-bacaannya. Tidak seperti yang di rumah ya. Kalau yang di rumah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah menceritakan, aku pernah salat di belakang Rasulullah SAW di rumahnya. Di rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah ya. Aku berharap setelah Al-Baqarah selesai, maka akan ruku. Ternyata tidak. Ternyata Rasulullah nyambung ke surah Ali Imran. Kuharap setelah Ali Imran ruku. Ternyata tidak. Ternyata nyambung ke surah An-Nisa. Kira setelah An-Nisa ya akan ruku. Ternyata masih Al-Maidah. Setelah Al-Maidah kira ruku. Ternyata masih akan ke Al-An'am. Baru setelah itu beliau SAW ruku. Jadi kalau di rumah Rasulullah itu salatnya panjang sekali berdirinya. Bacaannya lama sekali. Karena ini adalah ya satu keutamaan yang dilaksanakan oleh beliau di rumahnya. Misalnya ketika Bunda kita Aisyah bertanya, kenapa engkau masih tetap sholat sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Padahal Allah sudah mengampuni semua dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Tidakkah aku suka untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang disebut sebagai qiyamul lail beliau. Nah, kembali ke cerita tadi di masjid ya, malam kedua ada Rasulullah salat lagi, maka jumlah sahabat yang bermakmum di belakang beliau semakin banyak. Hari ketiga, bertambah banyak, nyaris penuh masjid karena semua bermakmum kepada Nabi SAW. Hari keempat, Nabi SAW tidak muncul ke masjid, tidak datang. Beliau sholat di rumah. Hari kelima, Rasulullah juga tidak datang lagi. Beliau sholat di rumah. Kemudian, hari ketiga, Rasulullah datang lagi. Ternyata, belum datang lagi. Nah, para sahabat mulai bertanya-tanya, kok nggak datang ya Rasulullah? Akhirnya mereka sholat sendiri-sendiri. Akhirnya mereka ada sholat berjamaah, ada yang menjadi imam, ada yang jadi makmum, ya bermacam-macam. Malam keempat Rasulullah ke masjid lagi, maka dia ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya Rasulullah, kenapa kemarin kok tidak ke masjid padahal kita sudah pernah melaksanakannya secara berjamaah di masjid? Nabi SAW mengatakan, aku khawatir kalian mengira ibadah ini bersifat wajib padahal dia adalah sunnah, dan aku khawatir ya itu akan memberatkan bagi kalian semua. Salat yang dilakukan di masjid diimami Rasulullah itu kan salat yang panjang dan lama bacaannya gitu ya. Itu yang disampaikan Rasulullah. Maka betul sampai masa berikutnya di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, karena banyak para sahabat yang sedang bertugas keluar Madinah untuk berjihad fi sabilillah, mengajarkan agama dan keperluan-keperluan lain, maka kemudian
para sahabat ini tetap dalam keadaan ada yang sholat sendiri-sendiri, ada yang sholat berjamaah dengan jumlah variasi, ada yang cuma 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, ada yang 10, ada yang 12, macam-macam di Masjid Nabawi. Tapi kesannya jadi tampak berantakan, ya. Yang di sana membaca dengan keras, di sini tidak mau kalah. Yang di sini karena merasa makmumnya banyak, dia baca juga dengan keras, ya. Kemudian satu sama lain saling bersaut-sautan dan menjadi suara bacaan Al-Quran yang sangat sulit dinikmati, kacau satu sama lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi SAW wafat, ya, pada saat itu, maka pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, ketika awal bulan Ramadan beliau ke masjid, beliau menyaksikan para sahabat dalam keadaan seperti itu, ya, beliau merasa ini bukan sesuatu yang baik, gitu ya. Ini sesuatu yang kurang bagus kesannya. Maka beliau meminta para sahabat untuk berkumpul. Kemudian beliau bertitah, mulai sekarang ya, tidak boleh lagi, ya, sholat sendiri-sendiri atau bikin jamaah sendiri, mengimami sendiri, ya, untuk diri kalian sendiri ataupun teman-teman kalian sendiri. Tapi sekarang akan aku kumpulkan supaya masjid ini Qiyamul Lail Ramadannya hanya terdiri dari 1 jamaah salat, 1 imam. Aku tunjuk Ubay bin Ka'ab, ya. Ubay bin Ka'ab, sahabat yang oleh Rasulullah SAW direkomendasikan sebagai maha guru Quran, ya. Selain 3 orang yang lain, ambillah Quran dari 3 orang, ya. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, ya, dan sahabat Nabi SAW, ya. Kemudian direkomendasikan satu lagi adalah Salim maula Abi Hudzaifah, seorang dari kalangan budak, ya, yang dibebaskan. Jadi ini 4 sahabat yang direkomendasikan sebagai maha guru Quran, 2 dari kalangan Muhajirin, 2 dari kalangan Ansar, gitu. Nah, Ubay bin Ka'ab ditunjuk oleh imam, oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar untuk menjadi imam. Ya, kamu jadi imam. Maka Ubay bin Ka'ab pun waktu itu pertama protes kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, ma amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhi bid'ah. Rasulullah tidak memerintahkan kita dengan cara seperti ini. Ini akan menjadi bid'ah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah daripada kamu membiarkan manusia, ya, mereka sholat sendiri-sendiri dengan bacaan mereka masing-masing, saling bersaing, dan suara-suaranya, saut-sautan yang tidak mengenakan dan tidak menyamankan orang lain yang beribadah. Lebih baik dihimpun menjadi satu, engkau yang menjadi imam. Ini yang kemudian dilaksanakan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Karena tidak kuat untuk sholat seperti Rasulullah SAW yang bacaannya panjang-panjang, seperti diceritakan bunda kita Aisyah dan Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, bacaan Nabi SAW panjang-panjang sampai kakinya bengkak, berdirinya lama. Ya, maka para sahabat pun memperbanyak jumlah rakaatnya dengan, ya, menambah jumlah rakaatnya dan mempersedikit bacaannya atau memendekkan ayat-ayat yang dibaca, sehingga inilah yang kemudian membuat sholat ini dikenal memiliki banyak rahah, banyak istirahat di antaranya, maka disebut sebagai tarawih, sholat yang kemudian diselingi istirahat-istirahat dengan cara duduk dan bersantai. Jadi dilaksanakan dengan perlahan, tidak tergesa-gesa. Jadi kalau ngebut, ya, ini tidak cocok dengan namanya, karena namanya tarawih, itu namanya dengan santai, dengan penuh rehat, dengan penuh enjoy, ya, supaya salatnya, bahkan kalau tidak mampu berdiri dipersilahkan untuk duduk, ya, salatnya sambil duduk. Ini yang dilakukan. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka demikianlah, ya, salat ibadah Qiyamul Lail Ramadan ini lalu disebut sebagai salatut tarawih. Jadi, nah, kalau salat witir maka dia adalah penutup dari salat-salat malam yang kita lakukan.
Kalau dia sudah dilakukan lalu kita ingin tahajud lagi, sebagian ulama berpendapat ya tidak mengapa, langsung saja sholat tahajud lagi, tapi nanti ditutup dengan witir lagi. Ada ulama lain yang mengatakan kalau sudah terlanjur witir bersama imam di masjid, di rumah ingin menambah sholat malam dengan tahajud, maka dia genapkan terlebih dahulu yang dia ikuti di masjid tadi dengan melaksanakan sholat ya 1 rakaat lagi, kemudian dia melaksanakan sholat tahajud yang dikehendakinya dan nanti menutup lagi dengan witir. Ya. Atau ada ulama lain yang menyampaikan kalau sudah ikut sholat bersama imam di masjid, kalau ingin sholat di rumah maka ya tidak perlu mengikuti sholat witirnya terlebih dahulu, langsung pulang, kemudian nanti di rumah menyambung sholat ya tahajud, kemudian dia setelah itu menutupnya dengan sholat witir. Ya, cara-cara ini semuanya berdasarkan pendapat dan cara ini semuanya bisa insya Allah dilaksanakan. Tidak ada masalah dengan sholat di masjid, kemudian sholat lagi di rumah, dipersilakan. Dan jumlah rakaat juga tidak ditentukan menurut mufakat ijma' jumhur ulama, karena yang difahami dari hadis ibunda kita Aisyah 11 rakaat itu yang dilakukan Rasulullah kalau di rumah. Kalau di masjid maka beliau menambah lebih banyak untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini yang tentang salat-salat sunnah ya di bulan Ramadan. Jadi selain untuk meraih maghfirah Allah tadi, selain salat yang fardu, ada salat-salat sunnah, ada salat rawatibnya, ada salat qiyamul lailnya dan lain sebagainya. Boleh ditambah dengan yang lain, syukur wudu, tahiyatul masjid, salat duha dan berbagai salat sunnah yang lain yang bisa kita raih ya, kita laksanakan. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi untuk meraih maghfirah dari Allah, memperbanyak atau menjaga salat fardu kita. Yang kedua memperbanyak salat-salat sunnah kita. Yang ketiga adalah tentu dengan menjaga puasa kita semuanya. Ya, puasa ibadah utama di bulan Ramadan yang difardukan oleh Allah kepada kita, ini adalah juga mukaffaratun lidzunub atau penghapus, pembersih dosa-dosa kita. Dan kita serius menjaga puasa kita ya agar meningkat kualitasnya, bukan cuma puasa yang mendapatkan lapar dan dahaga atau gugurnya kewajiban, tetapi tidak bisa membersihkan kita dari dosa-dosa dan tidak bisa mengantar kita kepada pahala yang besar di sisi Allah. Jadi kita perlu mengupgrade kualitas puasa kita. Kalau kita selama ini berpuasa telah memenuhi syarat dan rukunnya, kita sudah berpuasa dengan menjaga dari segala yang membatalkannya. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual suami istri gitu ya. Dah, ini cukup menjadi puasa yang sah. Tapi tentu kita tidak mau puasa kita hanya sekedar sah, tapi tidak berpahala besar di sisi Allah. Padahal dia adalah sebuah kesempatan yang besar untuk mendapatkan maghfirah ini tadi. Maka kita upgrade puasa kita ke level berikutnya yang oleh Imam Al-Ghazali disebut sebagai puasa level khawas atau puasa level orang istimewa. Kalau puasa awam itu tadi menerjemahkan puasa sebagai menahan segala yang membatalkannya. Nah, tapi yang berikutnya kita juga perlu mengupgrade puasa kita ke level khawas, yaitu mempuasakan seluruh anggota badan kita. Mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, mulut kita berpuasa, tangan kita berpuasa, dan kaki kita juga berpuasa. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita jaga betul-betul dalam puasa kita. Kalau kita ingin puasa kita terupgrade ya, supaya
tidak hanya lapar dan dahaga yang kita dapatkan. Karena kata Nabi SAW, seorang yang tidak bisa meninggalkan qaul zur, ucapan dusta dalam berpuasa, maka Allah tidak hajatkan lapar dan dahaganya. Jadi ini yang perlu kita lakukan ya, itu untuk menjaga puasa kita naik level dari sekedar mempuasakan diri dengan menghindari pembatalnya menjadi mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan hidung, mempuasakan mulut, mempuasakan tangan, mempuasakan kaki kesemuanya. Yang ketiga, level berikutnya, kalau kita bisa upgrade lagi puasa kita sampai level khawasul khawas, sampai level istimewanya istimewa, yaitu dengan tidak mengisi hati kita dengan selain Allah, berpuasa dari selain Allah, berpuasa sementara yang kita harapkan betul-betul hanyalah keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak berhenti berzikir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mengharapkan pikiran kita juga selalu khusnudzon pada Allah, tidak pernah berburuk sangka ya. Kemudian kita juga tidak terlalu bersedih tentang apa yang di masa lalu, tidak terlalu jumawa dengan apa yang telah kita capai hari ini ya. Kemudian hati kita juga tadi selain senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu juga senantiasa untuk bersangka baik kepada Allah dengan segala kebaikan yang ada. Ini puasa ya. Jadi level-levelnya begitu, kita upgrade puasa kita sampai level tertinggi insya Allah ya. Dengan berjuang ya, menjaga puasa sebagai cara kita mohon maghfirah kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, jaga sholat sunnah, puasa. Yang keempat adalah memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir dan doa yang disunahkan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini adalah zikir dan doa yang kita sudah sering contohkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang doa ini juga nanti bahkan sampai kita pakai untuk menyongsong malam Lailatul Qadar yang paling mulia, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Ini kita song-song dengan banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita untuk berbanyak mohon ampun kepada Allah atas berbagai dosa-dosa kita dengan istighfar kita ini. Astagfirullah, ya Allah kami mohon ampunan. As'alukal jannah, kami mohon diberikan surga oleh Allah SWT. Wa a'udzubika minan nar, dan aku memohon supaya dilindungi dari api neraka. Ya Allahumma innaka afun, ya Allah Engkau adalah zat yang maha pemaaf ya. Tuhibbul afwa ya, mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku ya. Terus doa-doa ini diulang ya, zikir-zikir ini diulang untuk senantiasa kita praktekkan dalam hari-hari bulan Ramadan yang sangat berharga sampai kelak. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita Lailatul Qadar yang mulia. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan yang insya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang dapat kita lakukan adalah mengoptimalkan sedekah. Dengan sedekah kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena di antara pahala sedekah yang utama yang bisa kita hadirkan untuk mereka
adalah memberikan makanan untuk takjil atau untuk iftar ketika kita berbuka puasa. Karena dengan memberi makan berbuka puasa kepada orang yang puasa itu, pada dasarnya kita mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini yang perlu kita juga lakukan karena kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan ampunan Allah, bahkan bukan melalui harta kita semata-mata, tapi kita melakukan amalut tahlid, mengajak orang untuk sama-sama di dalam memberi makan anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW menyebutkan memberi iftar, memberi makanan berbuka kepada para sahabat dan orang-orang yang di sekitarnya itu tidak perlu malu kalau hanya sedikit, ya. Misalnya sehirup susu, kata beliau, seteguk air, ya, sekantong wadah yang miskin, ya. Tapi dia bersemangat sekali mengajukan diri untuk menjadi orang yang menjamu tamunya Rasulullah SAW. Jadi ini jadi semangat kita juga bahwa yang kecil seperti sirup susu, seteguk air dan sebiji kurma itu bisa menjadi pintu-pintu ampunan yang sangat luas untuk kita semua. Apa yang bisa kita optimalkan di situ, di dalam hal yang dilakukan oleh kita di dalam berbagi, bersedekah. Jangan mau memberi sedikit, jangan malu memberi sedikit, karena tidak memberi karena malu itu lebih sedikit daripada yang sedikit. Ya, jadi ini amalan ibadahnya untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan. Ini penting untuk kita jaga semuanya. Kemudian tentu cara kita untuk mendapatkan ampunan Allah diantaranya adalah dengan memudahkan diri memaafkan sesama. Ya, kalau kita mudah memaafkan sesama, maka sangat mudah bagi Allah juga untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, utlubul afwa minallahi bil afwi 'anil nasi. Carilah, burulah keampunannya Allah Subhanahu wa taala dengan cara bermudah-mudah memaafkan sesama manusia. Ini kuncinya. Kalau kita ingin di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni Allah, mendapatkan maghfirah, salah satu yang perlu kita lakukan adalah memaafkan sesama. Ya. Tentu naif kalau kita berharap kita diampuni oleh Allah, tapi kita tidak mau memaafkan sesama. Kita tidak mau untuk mengampuni dosanya. Ya. Bagaimana kita akan berharap dosa-dosa kita dijaga dan diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara memudahkan diri, memaafkan sesama. Ini untuk meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana untuk meraih rahmat-Nya Allah? Dan rahmat Allah ini adalah yang paling kita hajatkan, kita perlukan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nabi SAW bersabda, tidak ada manusia yang bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengandalkan amal-amal ibadahnya. Tidak ada orang yang masuk surga karena mengandalkan amal-amal ibadahnya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya-tanya kepada beliau SAW, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah pun, aku pun begitu, hanya saja Allah Subhanahu wa taala merahmati aku. Jadi di sini kita fahami ampunan Allah, dan setelah itu adalah rahmat Allah, adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat agung yang kita ingin dapatkan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kata Nabi SAW, tidak akan ada orang yang bisa masuk surga hanya mengandalkan amalnya, tapi dia masuk surga dengan mendapatkan rahmat Allah. Maknanya
semua ibadah kita itu sebanyak apapun, kalau dihitung, ditimbang dengan seluruh anugerah, nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tentu menjadi sangat tidak sebanding. Maka kita tidak mampu sekedar untuk mensyukuri nikmat Allah saja. Kita tidak akan mampu apalagi mengganti semua nikmat-nikmat Allah tersebut, sehingga kita fahami bahwa dia dijadikan sebagai satu sarana kita untuk meraih rahmat Allah. Jadi bukan ibadah kita yang menjadikan kita masuk surga, tetapi ketika kita beribadah, maka Allah pun merahmati kita, sehingga dengan rahmat itu kita bisa selamat di akhirat nanti. Jadi ini yang kemudian harus kita camkan, kita catat betul-betul. Jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini betul-betul sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita lakukan ya? Rahmat Allah ini padahal ada 100 bagian. Ya, satu bagian dari rahmat Allah melekat pada sifat Allah Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih dan kasihnya tiada pilih-pilih. Ini diturunkan oleh Allah sejak dari awal dunia sampai akhirnya, mencukupi untuk seluruh makhluk, tidak pandang bulu, tidak pandang semuanya mendapatkan rahmat Allah yang satu bagian. Termasuk hewan-hewan, tumbuhan, dan terutama manusia mendapatkan rahmat Allah yang satu bagian ini. Kemudian yang 99 bagian rahmat Allah ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. 99 bagian itu sebagian ada di dunia, seutuhnya, sesempurnanya nanti ketika kita sampai di akhirat ya, mendapatkan seluruh 99 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka kita berharap sebagai orang beriman kita mendapatkan semuanya ya, rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya, kita mohon kebaikan di dunia berupa ampunan Allah SWT, berupa ketentraman, berupa kebaikan, berupa kemuliaan, berupa berbagai anugerah yang berasal dari rahmatnya Allah SWT. Dan kita memohon kepada Allah SWT untuk kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kita kehilangan dari rahmat Allah, karena rahmat Allah di akhirat ya, juga sangat luas. Tadi kita sebutkan rahmat Allah yang 99% untuk orang-orang beriman, untuk kita semua, untuk kita songsong rahmat tersebut. Bagaimana caranya? Ya, di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, terutama rahmat itu turun melalui Al-Qur'anul Karim, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka simaklah dengan sebaik-baiknya dan diamlah, supaya kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Jadi pintu rahmat, salah satu yang paling luas yang dibukakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, itu adalah melalui Al-Quranul Karim. Maka ibu-ibu silahkan memiliki target ya, dalam membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Target hatamnya berapa kali? Ya.
Kalau target khatam sekali, maka berarti sehari 1 juz. Kalau sehari 1 juz itu terdiri dari 20 halaman dalam Rasm Khatat Usman Toha. Maka kalau kita bagi waktu-waktu sholat kita, ketemu rata-rata setiap sholat bisa sebelum atau sesudahnya kita harus membaca Al-Quran 4 halaman. Sebanyak 4 halaman. Ini yang bisa kita bagi-bagi. Kalau kita merasa maghrib ribet, maghrib sangat ribet dan tidak memungkinkan untuk baca Quran setelah maghrib misalnya karena menyiapkan buka puasa, makan, ada tamu dan lain sebagainya. Maka kemudian yang berikutnya adalah membaginya menjadi 4 waktu salat yang lain. Ya, subuh, zuhur, asar, isya. Masing-masing berarti 5 halaman untuk mendapatkan 1 juz. Kalau ibu-ibu ya ingin khatam 2 kali, tinggal dilipatkan 2 juga. Setiap habis sholat 10 halaman, maka akan khatam 2 kali selama Ramadan. Kalau setiap sekali sholat dapat 15 halaman, ya, maka pasti akan mendapatkan 3 juz ya dalam 1 bulan. Kalau dia mendapatkan 20 ya, halaman alias 1 juz setiap kali selesai 1 sholat, maka kita tentu akan menjadi bisa menghatamkan Al-Quran Karim ini 4 kali selama Ramadan ya, insyaallah. Ini akan menjadi pemicu semangat kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam ya, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu 10 hurufnya, satu hurufnya 10 hasanat. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 19 huruf. Sudah 190 kebaikan dari sisi Allah yang akan kita terima kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca Al-Quran di sini tentu juga kalau mahir, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Kelak di akhirat akan bersama dengan malaikat-malaikat suci yang paling menjaga Al-Quran. Kemudian walladzi yata'fi, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran falahu ajrani, maka dia akan mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala ketika membacanya dan pahala untuk belajarnya. Jadi 2 hal ini 2 hal yang utama. Pahala membaca dan pahala belajar. Dan Al-Quran adalah pintu rahmat Allah yang sangat luas. Maka selain membaca, yang bisa kita lakukan adalah melakukan taklim atau mempelajari kandungan isi Al-Quran. Bagi yang belum pernah khatam terjemah Al-Quran, ayo usahakan bulan Ramadan ini kita kembali untuk mengistiqomahkan diri membaca terjemah Al-Quran dari awal sampai akhir. Kalau kurang memadai bisa membaca buku tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, yang tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi ya, dan yang lain sebagainya yang kemudian bisa menjadi tempat kita belajar makna-makna yang sahih dari Al-Quran Karim. Karena tidak cukup hanya dengan baca terjemahan, kadang-kadang harus memang sesuai dengan apa yang kemudian diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi di sini baca Al-Quran, kemudian mengkaji isinya. Jadwal mengkaji ini tidak harus mulu-mulu, sehari cukup sehalaman, 2 halaman dari tafsir yang kita baca, mungkin seba'da duhur, atau mungkin seba'da maghrib, atau mungkin seba'da isya ya. Tapi ada kesempatan atau malam setelah selesai salat tarawih, kita ada kesempatan untuk mengkaji isi Al-Quran. Yang berikutnya tentu tadabbur Quran ini. Tadabbur itu menyambungkan antara makna Quran yang difahaminya dengan berbagai hal yang kemudian kita dapatkan di dalam pelajaran kehidupan kita. Jadi menghubungkan antara isi Al-Quran dengan dunia sehari-hari,
yang kita hadapi, sehingga kita mendapatkan insight, sehingga kita mendapatkan semangat, sehingga kita mendapatkan inspirasi, sehingga kita mendapatkan berbagai hal, ya, karena kita ada dalam perubahan tersebut, ya. Jadi Quran, ya, berupa tilawahnya, tazkiyahnya, ya, sampai ta'lim dan juga bagaimana kita tadabbur terhadap Al-Quran. Ini adalah pintu-pintu rahmat Allah yang sangat luas. Yang berikutnya, pintu rahmat yang lain adalah majelis-majelis ilmu, majelis zikir. Sebagaimana tadi yang sudah dibacakan dalam hadis Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jika berada di majelis ilmu maka kita sedang dalam naungan rahmat Allah. Ghasyiyatuhum rahmah, rahmat Allah dicurah-curahkan kepada mereka, sehingga dengan rahmat Allah itu mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Jadi jangan sampai, ya, kita kehilangan pintu rahmat Allah melalui majelis ilmu. Meskipun sekarang yang kita lihat hanya sekedar majelis ilmu yang secara online, ya, tetapi tidak masalah. Selama kita punya komitmen yang kuat untuk terus belajar, komitmen yang kuat untuk terus memahami dan mengerti, maka pasti satu saat akan dibukakan jalannya oleh Allah SWT, ya, karena kita insya Allah akan mendapatkan ampunan dan sekaligus rahmah dari Allah di dalam peristiwa tersebut. Jadi Quran, ya, pintu-pintu untuk melaksanakan tadabbur Quran yang perlu kita kuasai, dan pintu-pintu dari Al-Quran itu sendiri. Ini penting untuk menjadi sumber kita mendapatkan rahmat Allah. Dilanjut tadi dengan majelis ilmu. Nah, majelis ilmu itu juga adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan ini kita juga bisa mendapatkan rahmat Allah dengan cara berbagi kepada sesama. Siapa yang menyayangi orang di bumi, maka dia akan disayangi oleh yang di langit. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit, ya. Maka anak yatim, ya, mungkin ibu-ibu mungkin memprogramkan bakti sosial untuk berbagi dengan adik-adik kita yang di panti asuhan, adik-adik kita yatim yang kemudian ada di sekitar lingkungan kita, ya, adik-adik kita yatim yang kemudian ada di pesantren-pesantren tahfidz yatama, gitu, ya. Ini bisa menjadi pintu-pintu kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga selain yatim adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang memerlukan bantuan kita, pertolongan kita, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19. Semakin banyak orang yang terkena PHK, semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, semakin banyak orang yang omsetnya anjlok, ya, semakin banyak orang yang berkurang pendapatan, semakin banyak orang yang sudah dalam kondisi menghabiskan tabungan mereka dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan ini tentu saat untuk berbagi dengan mereka, termasuk tadi yang sudah kita sebut di awal, berbagi yang sederhana seperti berbagi makanan untuk berbuka puasa bagi mereka semua. Ini adalah satu pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikutnya. Oh iya, waktunya habis, ya. Baik, khairan. Jazakumullah khairan. Saya kira itu di antara banyak sekali pintu-pintu maghfirah dan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita kejar di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengoptimalkan bulan Ramadan dengan amal-amal tadi, supaya kita mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.